Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kediaman rumahnya Bapak Zainal, Direktur Eksekutif PT Tegas Sabah Merial. Perusahaan ini adalah perusahaan air minum dalam kemasan berbasis wakaf dan Bisto. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang potensi bisnis, tentang perusahaan-perusahaan berbasis wakaf ini seperti apa. Yuk ikuti perbincangan saya dengan Bapak Zainal. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang Bisto, Oh, bisnis air minum berbasis wakaf. Oke, silakan masing-masing. Pak Zainal, apa kabarnya Pak Zainal? Alhamdulillah sehat Pak Wadela. Terima kasih waktunya Pak Zainal, mau bincang-bincang dengan kami dari SWA. Oke. Pak Zainal, saya mau tanya-tanya tentang Bisto. Bisto ini kan perusahaan air minum dalam kemasan berbasis wakaf. Seperti yang kita tahu di Indonesia, wakaf itu biasanya hanya 3M, Pak. Makam, madrasah, sama masjid. Madrasah masjid ya. Iya. Ini ada wakaf produktif, kan berupa perusahaan. Sebenarnya Bisto ini awal mulanya seperti apa, Pak? Boleh diceritain dulu nggak? Kenapa berbasis wakaf? Ya. Baik, terima kasih Pak Ubaidillah ya dari majalah SWA. Kami bersama kawan-kawan yang berkumpul dalam komunitas bisnis ya, yang memang bisnisnya bisnis syariah lah, seperti itu ya. Kita ini pingin berniaga, bermuamalah, menciptakan lapangan kerja, membangun suatu perekonomian gitu kan ya. Tapi kami ini tidak hanya melulu mencari profit gitu ya. Kami ingin apa yang kita lakukan dalam perniagaan itu memiliki nilai. Jadi ada nilai sisi keekonomian. Kami juga ingin apa yang kita bangun ini memiliki makna, ya, makna bahwa hidup ini visi yang ke depan itu adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingin segala sesuatunya itu berada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah, salah satunya yang kami usung adalah wakaf. Karena wakaf ini adalah satu instrumen ekonomi yang cukup powerful sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu ada Kementerian Wakaf, ya di Indonesia aja yang nggak ada ya, gitu kan ya. Karena apa? Karena wakaf ini merupakan sumber pembiayaan yang luar biasa kemanfaatannya, baik dari sisi sumbernya maupun idealisme wakaf itu untuk kemaslahatan umat. Itulah yang kami kombinasikan. Jadi kalau kita bicara kelembagaan, kami alhamdulillah bersama kawan-kawan mendirikan yayasan wakaf. Namanya Semangat Indonesia Berwakaf. SIB, Semangat Indonesia Berwakaf. Nah, di sisi lain kami bersama kawan-kawan juga membangun institusi kelembagaan bisnisnya ya, namanya PT Tegas Sabah Merial. Nah, kenapa dua kelembagaan ini perlu? Di satu sisi wakaf adalah sebagai sumber pendanaan gitu ya, dalam hal mana mengajak masyarakat untuk berwakaf. Memang literasi wakaf ini yang harus kita gaungkan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya 3M saja, tidak hanya makam, madrasah, dan masjid. Tidak hanya sebatas itu. Jadi wakaf itu ada wakaf produktif, ada wakaf sosial. Ini wakaf produktif inilah kita meliterasi kepada masyarakat, ayo bergabung di dalam membangun suatu perekonomian. Nah, disinilah kami mulai bersama kawan-kawan itu membangun dari si kelembagaannya, ada yayasan wakaf, dan dari si perusahaan untuk menjalankan roda ekonomi dari sektor. Itu tahun berapa, Pak?
Kami membangun yayasan wakaf itu mulai menginisiasi dari awal tahun 2023. Walaupun perizinan dan segala sesuatunya dari Kementerian Kehakiman itu baru beres di akhir tahun 2023 kemarin. Nah, kalau untuk perusahaan, begitu juga perusahaan PT Tegas Sabah Merial itu udah diinisiasi malah sebelum itu. Dari tahun 2022 ya, karena mulai membangun perusahaan sampai izin keluar itu kan memang memerlukan waktu yang panjang. Begitu juga sektor yang kita bangun mulai dari air minum dalam kemasan ya, membentuk merek segala macam itu memerlukan waktu 1,5 tahun gitu dari awal gitu. Jadi lumayan. Kalau mulai produksi sendiri kapan tuh Pak? Air minum dalam kemasan ini kita mulai produksi di September ya, September 2023. Jadi kalau sampai dengan Juni itu udah hampir 9 bulan ya gitu kan ya. Oke Pak, ini kan namanya Bisto Ya. Bisto itu artinya apa Pak? Bisto ini sesuatu yang unik. Artinya kita menghadirkan suatu produk yang berkualitas ya, toyib gitu kan. Ini kalau dalam agama kan toyib. Jadi tidak hanya halal tapi juga toyib, halalan toyibat. Nah, setiap kita mau makan dan mau minum harus bismillah ya. Jadi bismillah yang berkualitas, bismillah toyib. Jadi pas banget. Berarti ada maknanya sendiri. Ada maknanya sendiri. Ini karena perusahaan berbasis wakaf. Untuk pemasarannya sendiri dari produk Bisto ini seperti apa strateginya? Baik, ya. Kalau kita bicara pemasaran sebenarnya kita ada 3 hal ya. Mulai daripada nge-branding, branding ya. Branding itu sebenarnya jangka panjang sekali. Nge-branding suatu produk itu bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tapi ini branding itu jangka panjang. Yang kedua marketing ya, marketing itu lebih ke biasa nanti akan ada istilahnya marketing mix seperti itu. Dan yang terakhir ada selling. Nah, saya jelaskan satu persatu. Bicara branding, Bisto ini kita posisikan sebagai sesuatu yang unik ya. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu pingin secure mengkonsumsi air kita. Makanya sesuatu yang kita usung jadi air mineral sehat Bisto. Yang kedua memiliki keunikan ya. Keunikannya ini memiliki nilai ruhiyah dan spiritual karena ini didoakan. Nah, ini kan keunikan tersendiri gitu kan ya. Nah, yang ketiga tadi dihubungkan dengan pendanaan dan spirit wakaf ya, bahwa kita berbisnis Bisto ini tidak hanya orientasinya profit oriented, tapi spirit wakaf itu adalah memberikan kemaslahatan untuk umat. Nah, untuk Bisto akan menjadi solusi. Bisto akan menjadi barang yang memang dicari banyak orang. Mungkin kita pernah selama ini kalau mencari kamera apa Kodak gitu kan ya, atau mau naik angkotnya Honda gitu kan ya. Someday gitu ya, end of the game daripada Bisto sebagai top of mind itu, nanti orang kalau misalnya haus, mana Bistonya ya, atau tolong belikan Bisto ya. Nah, jadi udah mengakar di masyarakat bahwa Bisto itu udah top of mind. Kalau dari si marketing, kalau konvensional dulu kita pernah mengenal marketing mix atau bauran pemasaran ya. Marketing mix itu 4P. Ada produk gitu kan ya, ada pricing, ada place, ada promotion. Nah, itu kita concern sekali terkait dengan masalah produk. Produk kita produk yang berkualitas, air sehat gitu kan ya. Terus yang kedua pricing. Nah, dalam hal pricing ini, Bisto ini positioning di masyarakat itu adalah keterjangkauan. Jadi harga Bisto ini bukan suatu produk yang mahal, tapi masyarakat itu everybody can buy Bisto gitu kan ya. Jadi terjangkau harganya ya. Nah, terus dari sisi place, kita sangat concern sekali bahwa
siapapun perusahaan yang bisa menyediakan produknya di setiap tempat dan setiap saat, gitu kan ya, itu menjadi unggul. Nah, makanya positioning kita adalah ingin untuk di awal ini di Jabodetabek ya, bahwa di setiap tempat harus ada Bisto, gitu kan ya. Nah, yang terakhir adalah promosi. Kita dengan berbagai macam sarana digital, sosmed ya, ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ada website. Semua sosmed kita berusaha untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menjelaskan tentang Bisto gitu sebagai suatu produk berkualitas. Gitu. Okay. Nah, kalau distributor sendiri sekarang sudah tersebar di mana aja nih, Pak? Ya. Alhamdulillah, Pak Walillah, sejak kita launching Bisto di September 2023 dan efektif pemasaran itu Januari sebenarnya, ya Januari. Alhamdulillah, mulai kita masuk pasar Jabodetabek, ya, mulai daripada Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Bogor, Depok, dan DKI, ya. Nah, sejak kita berdiri di bulan Januari sampai dengan sekarang itu udah hampir 50 distributor yang menyebar di Jabodetabek, plus dalam 2 bulan terakhir kita sudah masuk Bandung Raya dan juga Banten, ya. Jadi Bisto ini sudah ada di Jabodetabek, Banten sama Bandung Raya. Walaupun tantangan kita tetap harus 50 itu belum cukup. Ya, kalau bisa someday setiap kecamatan itu ada distributor. Oke, set. Nah, untuk inovasinya sendiri nih Pak Bisto, kan katanya dalam produksi itu kan dibacakan doa dan ayat suci Al-Quran. Apa yang melatar belakangi inovasi itu? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa air mineral yang berkualitas, yang sehat itu belum cukup. Tapi harus ada keberkahan, ya. Keberkahannya itu adalah dengan didoakan, ya. Jadi dalam proses produksi yang memang kita sudah menerapkan ISO, ya, 9001/2015, ya. Jadi terkait dengan proses produksinya kita ini sangat sudah standar, ya. Baik TDS maupun pH-nya juga pas, gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan kesehatan manusia, kesehatan badan kita. Nah, keunikan daripada Bisto dalam bentuk spiritual didoakan itu air mineral dalam kemasan yang lain mungkin tidak pernah ada gitu. Kalaupun ada ya mungkin ada ulama di mana gitu kan ya mendoakan khusus. Nah, kalau ini proses produksinya udah pakai lantunan Al-Quran. Salah satu peneliti dari Jepang ya itu membuktikan partikel sama molekul-molekul air sebelum dan setelah didoakan dengan bacaan Al-Quran itu berubah dan itu akan menjadi badan kita sehat. Jadi sudah ada pembuktiannya secara ilmiah juga gitu kan. Nah, kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa minum air ini tidak hanya melulu sehat, tapi juga harus berkah. Apalagi tadi konsepnya itu wakaf. Kami ingin memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak gitu. Oke, Pak, keunggulannya sendiri produk Bisto, keunggulan produk wakaf ini apa sebenarnya? Selain sudah sesuai standar dan baik. Jadi kalau wakaf itu tadi saya sampaikan sebagai suatu instrumen yang memang Allah juga sudah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah gitu kan ya, bahwa bagi siapa yang bersedekah gitu kan ya, itu nilainya itu dari butir sedekah itu akan berlipat-lipat pahalanya dan keberkahannya. Nah, yang mewakafkan itu barang produktif, ya, barang produktif atau juga barang sosial. Sehingga ada wakaf produktif, ada wakaf sosial. Tadi kalau wakaf sosial itu ada 3M itu kan ya, makam, masjid, madrasah gitu. Nah, kalau wakaf produktif ini sebenarnya yang menjadi solusi ekonomi sebenarnya wakaf itu ya.
malah Kementerian Keuangan ini pernah melirik potensi wakaf di Indonesia yang ribuan triliun gitu ya. Nah, kami hadir bisa itu sekaligus juga mengedukasi masyarakat terkait dengan pembangunan ekonomi. Karena apa? Kemanfaatan ekonomi baik nasional maupun daerah ya, ataupun pebisnis individu yang ingin membangun usahanya yang berbasis wakaf, itu akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena apa? Masyarakat membeli bisto, ada marginnya, dia juga sudah bersedekah, ya, itu akan kemana-mana. Manfaat dan benefit daripada profitnya itu ya kembali untuk kepentingan masyarakat, gitu. Jadi wakaf ini, maka di sini ada yayasan wakaf pada perusahaan PT Tegas Sabah Merial. Saya itu bukan oh ini milik Pak Jenal, bukan. Ini milik kamu, yayasan wakaf gitu kan ya. Perusahaan yang berbasis wakaf. Dan kalau kita sudah mendapatkan amanah dari yayasan wakaf, apalagi dari PT Tegas Sabah Merial yang harus dikelola secara governance-nya bagus, good corporate governance ya, ada kehati-hatian, ada accountability, ada responsibility gitu kan ya, independensi. Nah, inilah yang harus kita kelola dengan baik supaya nanti pertanggungjawaban kepada masyarakat juga bisa baik gitu kan ya. Ini yang kita jaga sehingga nanti di dalam wakaf produktif ada kemanfaatan yang akan kita salurkan dari sebagian laba kita itu untuk masyarakat. Nah Pak, kalau boleh tahu siapa sih yang bisa wakaf? Yang wakaf di perusahaan ini siapa? Ya, yang boleh yang boleh berwakaf, dan awal mula kan ini wakaf. Ya. Wakafnya itu dari siapa, nanti ke depan itu siapa aja yang boleh wakaf? Ya, segitu. Jadi yang disebut dengan wakaf, ya. Ada wakif. Nah, itu adalah subjek yang menyerahkan barang wakafnya itu kepada nazir wakaf. Jadi yayasan Semangat Indonesia Berwakaf itu adalah nazir, gitu ya, nazir. Kebetulan yang mengelola itu harus bersertifikasi. Ya kebetulan saya sudah certified juga di wakaf, sudah mendapatkan pelatihan dari guru-guru saya, gitu kan ya, senior saya di bidang wakaf. Nah, jadi yang berwakaf ini kalau di Indonesia itu termasuk masyarakat yang suka berdonasi. Jadi kita tahu kan ada kitabisa.com ya, terus banyak juga LSM atau apa namanya NGO ya, filantropi gitu kan. Nah, kami hadir di sini. Yayasan Semangat Indonesia Berwakaf. Nanti sebagian daripada dana wakaf itu untuk sektoril, gitu kan. Di antaranya adalah perusahaan PT Tegas Sabah Merial yang sekarang baru bermain di air minum dalam kemasan dengan merek Bisto. Manfaat daripada wakaf itu sebenarnya ada dua teori. Ada yang disebut dengan wakaf untuk keluarga. Jadi manfaatnya itu untuk keluarga khusus. Nah, ada yang wakaf itu untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, kalau kita insya Allah para wakif itu nanti berwakaf dengan ikrar untuk kepentingan masyarakat umum. Ya, jadi nanti kita akan petakan siapa masyarakat yang memang lebih prioritas untuk mendapatkan manfaat dari wakaf kita. Oke. Kalau tantangannya sendiri nih Pak, tantangan bisnis di bidang wakaf ini ya, MDK ini seperti apa Pak? Nah, pelanggan ini semua rasional, ya, rasional dalam bentuk pingin dilayani, ya, pingin mendapatkan harga yang kompetitif, pingin mendapatkan barang yang berkualitas, pingin mendapatkan everywhere I can buy, gitu kan, di setiap tempat, ya, dan setiap saat. Jadi tantangan yang paling utama dalam bisnis air minum dalam Bisto, karena juga barangnya cukup berat juga kan, kita kirim dengan harga 12 juta itu 1 truk gitu kan ya. Jadi delivery juga cukup menantang. Di tantangan itu delivery, sehingga channel distribusi ini menjadi kunci keberhasilan daripada bisnis. Jadi tanpa kemampuan kita untuk bikin channel distribusi akan berat bisnis. Nah, oleh karena itu kami tantangan terbesar adalah sekarang ini
lagi gencar-gencarnya ngebangun saluran distribusi, baik itu di Jabodetabek, di Bandung Raya, di Banten gitu. Nah, jadi insya Allah itu adalah tantangan yang utama di dalam membangun. Tantangan berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa membangun intimacy, ya, hubungan yang emosional sangat dekat dengan para customer. Jadi sekarang ini adalah momentum terbaik ya bagi kehadiran Bisto. Pada saat masyarakat itu pingin bahwa yang dia belanjakan itu tidak hanya membesarkan perusahaan, tapi juga dia ingin mengetahui bahwa belanja dia tuh ada manfaatnya juga bagi masyarakat. Nah ini jawabannya adalah wakaf gitu ya. Jadi bisnis berbasis wakaf. Dan ini jarang sekali, dan ini harus menjadi suatu inovasi yang menciptakan Bisto sebagai suatu produk top of mind, ya produknya berkualitas, air sehat, dan satu lagi tagline yang selalu kita sampaikan kepada publik di iklan-iklan kita, bahwa Bisto ini adalah segarnya bukan cuma katanya. Segarnya bukan cuma katanya, kenapa? Pertama, TDS kita itu 150 sampai 200, jadi TDS yang pas karena kebutuhan air mineral dari setiap individu gitu kan ya. Terus pH-nya juga pas, pH-nya itu berada antara 7 sampai 7,5. pH itu kan pengukuran asam dan basa. Nah kebetulan badan kita itu secara umum berada di posisi 7 ya, jadi tengah-tengah. Nah Bisto hadir dengan pH yang pas dengan kondisi tubuh kita. Kalau misalnya badan kita lagi keasaman, dengan minum air Bisto dengan pH 7 menjadi netral kembali, gitu kan ya. Jadi menetralisir tubuh supaya tetap terjaga stabilitasnya. Nah, untuk distribusi pemanfaatan wakafnya sendiri ini kemana Pak? Ya, jadi gini, alhamdulillah PT Tegas Sabah Meril itu sudah menjalin kemitraan. Ya, pertama dengan Dewan Masjid Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau kita sudah kerjasama dengan LAS DMI, banyak masjid-masjid yang bisa nanti mendapatkan manfaat dari kehadiran Bisto gitu kan ya. Kita juga tidak hanya dengan LAS DMI, kita juga bekerja sama sama filantropi atau yayasan-yayasan keagamaan dan juga lembaga-lembaga yang memang terbiasa dengan bantuan kepada masyarakat sosial. Nah, jadi kemitraan ini penting ya, apalagi di hilir dalam rangka mensyiarkan Bisto itu sendiri gitu kan. Jadi alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia. Berarti bisa dipastikan untuk beneficiaries yang menerima manfaat ini tepat sasaran ya Pak? Iya, betul. Tepat sasaran. Nah, kalau untuk potensi bisnis AMDK ke depan seperti apa Bapak sendiri melihatnya? Jadi kalaupun tadi disebutkan bahwa tingkat competitiveness air mineral itu sangat ketat karena banyaknya brand gitu ya. Tapi masa depan bisnis air mineral itu tanpa wujud. Selamanya, selama manusia membutuhkan air minum yang 2 liter per hari, ya itu potensi masa depan yang tidak pernah ada ujungnya. Contoh misalnya Jakarta penduduk 6 juta. Kebutuhan air mineral sehari 2 liter, 12 juta liter per hari gitu kan ya. Kalau dikonversi dengan galon dibagi 19 liter atau 20 liter itu berarti 600.000 galon per hari itu. Ya, apa 6 juta galon ya per hari? 600.000 galon per hari. Itu nilainya sekitar 300 sampai 400 miliar per hari. Itu untuk Jakarta aja, belum Depok, Bogor, Bandung, Tangerang. So Indonesia, wah triliunan omset daripada air mineral bisnis ini. Makanya perusahaan yang lebih awal itu nggak mau kehilangan pasarnya. Jadi cenderung bagi mereka itu mungkin dikelayani. Tapi bagi kami Bisto, apalagi sudah jadi top of mind, ini room to grow bagi kita. Ya, kita punya keyakinan memposisikan Bisto sebagai top of mind di masyarakat ya. Maka ini room to grow-nya sangat potensial sekali ya. Kita ingin hadir di setiap kota di Indonesia, kota besar dulu misalnya ya. Coba kita mulai
kita masuk Bandung Raya, berikutnya nanti masuk Jawa Tengah, gitu. Bertahap. Ya, insya Allah kami ingin hadir di beberapa kota potensial di Indonesia untuk melayani masyarakat. Kalau untuk mau jadi distributor, misal nih, ada yang tertarik mau jadi distributor, seperti apa prosesnya, Pak? Mungkin bisa jelasin gitu. Siap. Kami memang tidak membuat suatu kekakuan bagi siapapun yang mau menjadi distributor. Yang paling penting, ini kan distributornya rata-rata UMKM, gitu kan ya, yang memang kami juga ingin membangun kemitraan dan ingin menyuburkan pengusaha-pengusaha, menciptakan lapangan kerja, gitu kan ya. Jadi untuk distributor itu cukup punya gudang ya sekitar 40 meter persegi, 30 sampai 40 masih cukup ya. Itu kita kirim brosurnya tuh satu truk itu sekitar 600 karton. Kalau galon tuh 320 galon ya. Nah, tidak ada prosedur harus kelembagaan, harus menyiapkan segala macam gitu kan ya. Yang penting mau berusaha ya, ada modal. Cukup dengan satu truk itu cukup 13 jutaan, tapi sudah bisa menjalankan bisnis ini, gitu kan ya. Jadi sangat sederhana, gitu kan ya. Bagi distributor yang sudah PKP, kita juga menyiapkan faktur pajak, nah, gitu. Karena nilai penjualan kita itu sudah termasuk input PPN, gitu kan ya. Kita juga taat terhadap regulasi yang ada seperti itu. Nah, kalau untuk keuntungannya, kalau kita mau jadi distributor bis itu apa, Pak? Jadi distributor itu kita kan memberikan harga yang spesial distributor kan. Jadi harga itu bertingkat ya, dari prinsip distributor harganya X, ya jual ke agen atau ke reseller, agen reseller baru jual ke end customer, gitu kan ya. Nah, ini ada ruang margin yang cukup bagi distributor. Apalagi kalau misalnya komunitas, ya, si distributor itu memiliki community yang bagus di lingkungannya, apakah itu kompleks atau dia memang jejaring bisnis, itu luar biasa. Bisa menciptakan profit ya dengan margin misalnya sampai 4.000 per kardus, 3.000 itu masih bisa diatur. Ada ruang untuk mendapatkan margin. Begitu juga kita memberikan hadiah bagi distributor yang achievementnya bagus, misalnya 3.000 bulan ini kita kasih 1 logam mulia. Nah, itu kan ya. Begitu juga customer, begitu juga agen atau reseller, dia menjual 40 karton dapat 1 tarif tol. Jadi semua kita berbagi, ya. Toh ini juga profit yang diperoleh oleh para agen, para distributor, dan khususnya yang kita terima profit itu untuk kemaslahatan. Makanya sebagian yang untuk mewakili kita salurkan lewat distributor juga. Nah, ya, seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Pak. Terakhir, ini pabriknya di mana, Pak? Oh iya. Sumber airnya. Ya. Ini seperti yang saya sampaikan, yang disebut dengan quality product. Itu harus dari sumber air yang bagus. Jadi kalau pegunungan terus masuk ke dalam itu, di bawah tanah itu ada 150 meter itu udah seperti ada sungai, gitu kan ya. Jadi sumber air kita itu di Gunung Putri, ya insya Allah punya keunggulan dari segi kualitas. Kita juga sudah semua regulasi ya kita ikutin ya. Baik SNI, halal, terus juga BPOM, semuanya kita dan semua sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Dan secara proses juga kita sudah ISO 9001 2015. Jadi udah sangat certified, sudah sangat standar quality, dan ini air sehat. Makanya BISO ini menjadi top of mind, air sehat. Karena cuma bisa yang menyebut air sehat, ya. Kalau yang lain mungkin ada yang menyebut air manis, ada manis-manisnya. Ini air sehat, ya, air sehat untuk kebutuhan badan kita semua, gitu kan. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan baik untuk para customer atau kepada masyarakat?
tentang bisnis MBK Wakaf ini. Ya. Untuk para customer, pada masyarakat umum, mari saatnya kita untuk minum air sehat. Ya, air sehat yang berkualitas, air sehat yang memiliki nilai spiritual karena didoakan. Jadi ada keberkahannya, ya. Dan Bapak Ibu semua customer berbelanja itu ada nilai manfaatnya. Toh uang dari hasil penjualan kita nanti untuk masyarakat, ya, misalnya untuk muakif alai, kemanfaatan daripada uang. Jadi nggak kemana-mana. Jadi kita bisa berbelanja sambil berinfak, berwakaf, seolah-olah kan seperti itu. Jadi sambil bersodako. Jadi kalau sodako itu kan ada 3 kesolehan kan, sodako hizariyah, ilmu yang bermanfaat, sama anak yang soleh. Nah itu 3 pilar kesolehan yang Rasulullah sampaikan itu. Di sini salah satunya lewat Bisto. Ya, jadi Bisto hadir menjadi solusi sekarang yang memang dibutuhkan katanya. Pingin misalnya berpindah dari produk yang lain, ya kami sudah memberikan solusinya sekarang. Sudah ada gitu kan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Siap. Baik, itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak Zainal atas insight menariknya tentang Bisto. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bisto menjadi top of mind ya Pak ya. Kita memberikan solusi kepada masyarakat, solusi keumatan, solusi bisnis, ya, dan lapangan kerja, dan manfaat daripada wakaf itu sendiri. Siap. Terima kasih. Sama-sama.